Jadi itu kita pokoknya riset nih, ternyata yang paling banyak Mbak Feb ditemukan di daerah pesisir Bandar Lampung itu jenis-jenis sampah ya, kalau kita nyebutnya sampah-sampah low value. Low value, oke. Sampah low value. Jadi sampah-sampah yang nggak punya nilai jual Yes. kategorinya. Contohnya Iya. apa? Sachet. Sachet itu paling banyak. Kresek kedua. Ketiga sedotan. Dan juga sampah-sampah apa namanya multi layer ya. Jadi ada kan sampah-sampah yang dia berlapis-lapis gitu. Misalnya Mbak Febri tahu kan sachet-sachet sampo itu kan sebenarnya dalamnya aluminium tuh, Oh iya, luarnya plastik, betul, ya betul, kan? Kan betul. dalamnya mengkilap-mengkilap. Iya, Nah itu tuh memang dia nggak bisa diolah gitu. bener. Jadi jenis-jenis sampah yang memang secara layer tuh tipis sebenarnya dan dia nggak punya nilai jual lah basically. Dimana ini jadi makin parah gitu masalahnya, ini udah banyak produksinya nggak punya nilai jual lagi. Akhirnya Iya. makanya oh ya kita juga lihat kenapa sih banyak jenis-jenis sampah ini gitu ya Mbak. Ternyata memang di daerah pesisir itu kan panas. Ya. Salah satu kategori apa ya sampah yang paling banyak sampah-sampah sachetnya itu ternyata sampah-sampah minuman sachet itu loh Mbak, maksudnya minuman-minuman yang diseduh, minuman-minuman bubuk. Jadi Iya. makanya masyarakat tuh apa namanya di daerah pesisir tuh ternyata banyak yang jualan apa ya warung-warung yang jualan minuman-minuman apa ya es cekek gitu kalau aku nyebutnya. Karena dicekek gitu kan, Iya, iya, es iya. cekek. Jadi satu set tuh sampahnya. Jadi Aduh, iya. si sachet Kantong. apa? Bener. Sachetnya, si plastik yang transparannya, sedotannya. Sedotannya, Wah belum itu tali banyak. rafianya. Oh pakai tali rafia, kalau di sini nggak pakai sih. Oh ya. Dicekek aja gitu. Jadi ternyata banyak jenis-jenis sampah kayak gitu. Jadi kita lihat banyak jenis-jenis minuman-minuman yang mungkin Mbak Febri waktu SD atau waktu Iya. SD suka jajan minuman juga ya. Iya, Ternyata bener. banyak jenis-jenis sampah kayak itu. Nah dari situ akhirnya kita kepikiran kita tentunya pengen nyelesain masalah yang paling urgent ya. Akhirnya jenis-jenis sampah tadi yang kita olah. Tapi ya jadi apa ya gitu. Kita juga sempat waktu itu terpikir beberapa alternatif gitu sampai akhirnya kita melihat kalau karena memang ini nggak diolah dan kita juga nggak mau ini dibakar Iya, betul. karena nanti menimbulkan masalah baru, makanya satu-satunya jalan adalah kita cacah baru kita bikin satu produk yang namanya roaster atau orang sini bilangnya lubang angin atau orang kota kayaknya bilangnya ventilasi beton gitu ya. Oke. Jadi ternyata memang ini apa jadi prosesnya mungkin bisa dibilang sampahnya kita cacah, ada mesin cacah, akhirnya kita beli mesin cacah, jadi potongan-potongan yang kecil banget. Kemudian kita campur dengan bahan-bahan beton lainnya, jadi semen, pasir sama air. Baru kita aduk dan kita cetak. Sebenarnya prosesnya memang sangat sederhana gitu ya. Karena kita Ya. juga mau bikin solusi yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan sesederhana mungkin gitu ya, tanpa perlu mesin yang atau proses dan sumber daya yang rumit gitu. Jadi akhirnya kita buat itu sih. Jadi semacam si plastik ini jadi pengganti pasirnya Mbak. Tapi mencacahnya pakai apa tuh tadi? Pakai mesin, ada mesin khusus sih yang memang di custom. Kita akhirnya kerjasama dengan apa ya pembuat mesin gitu. Dia bisa bikin biasanya kalau dia bisa bikin cacahannya itu sangat-sangat kecil. Biasanya kalau bank sampah atau pengepul itu biasanya mereka memang punya mesin Mbak. Tapi mesin hasil cacahan itu besar karena Iya, biasanya mereka mencacah sampah-sampah kayak botol mineral, botol. gelas Iya, mineral gitu kan. betul. Cacah-cacahnya besar. Nah, ini kita request khusus biar cacahnya kecil gitu. Jadilah si eco roaster kalau kita bilang. Iya, keren banget sih udah ngelihat di internet tuh eco roaster dan dia nanti akan keluar mungkin agak warnanya agak sedikit berbeda dengan yang full semen ya.
Betul, jadi justru ternyata kita melihat Mhm. kita ketika buat keunggulan-keunggulannya itu kita justru dapat dari customer kita, Mbak Fe. Iya, iya. Kayak ternyata banyak akhirnya feedback-feedback positif dari mereka. Misalnya, "Oh, jadi warna-warni ya, jadi kayak Iya, ada warna-warninya. eee, ada ornamen-ornamen gitu, kayak ada Mhm. meling-melingnya juga sedikit," kata mereka kan. Dan Mhm itu satu, mhm. secara, estetika jadi lebih menarik menurut mereka. Hmm. Terus satu lagi, mmm, ternyata beratnya jadi lebih ringan. Oh ya? Oh karena Iya, bukan pasir ya? betul. Karena kan Oh, plastik ringan gitu ya. iya. Itu juga kita taunya dari pembeli gitu, dari customer kayak, "Oh Mhm Mas ini kok mhm. ya bagus ya jadi lebih ringan." Jadi ketika mereka masang atau, mengangkutnya segala macam, jadi lebih mudah, jadi nggak seberat, Mmm, roster biasa. Dan ketika kita timbang memang dia, sekitar 20% lebih ringan wow, dibanding roster pada menarik. umumnya. Itu sih, Dan terus dia ya tadi penggunaan bahan plastiknya itu 25 sampai 30% ya, ya? betul. Kita memang lewat riset dulu sebelumnya kira-kira komposisi pasir, semen, dan, plastik maupun airnya ini berapa. Jadi memang panjang dulu sih memang riset, Mhm mhm. sebelumnya, kita dibantu juga sama tim riset, konsultan. Jadi memang, nggak tiba-tiba cuk-cuk jadi produk gitu Iya sebenarnya, di belakangnya iya. memang panjang. Ini sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Sebenarnya sudah ada belum, eee, inisiatif ini sebelumnya di tempat lain di Indonesia? Ya, kita sebenarnya melihat, di beberapa inisiatif lain itu kan kebanyakan mereka mendaur ulang sampah plastik ini jadi bahan bangunan juga, Mbak Feb. Tapi Iya. biasanya itu kan mereka mengolahnya jadi paving block, ya yang paling sering Mhm. kita lihat ya mungkin, Yes, betul yang betul, dipakai paving. untuk taman, halaman Iya. rumah, lahan Mhm parkir gitu-gitu. Nah, mhm. tapi kita melihat sebenarnya kita melihat 2 hal sih. Pertama, Mmm, ini kan sebenarnya penerapan, circular economy ya, iya, circular economy. Jadi secara bisnis kita melihat, kira-kira produk apa yang secara nilai jual lebih tinggi, profitable dan, ya lebih tinggi lah gitu, secara harga jual lebih betul lebih lebih betul. bagus, produknya. Mhm. Nah, bahan bangunan itu ternyata dengan akhirnya setelah kita lihat ada beberapa jenis bahan bangunan dan salah satunya adalah si roster ini. Karena, kenapa kita lihat ini jadi lebih, secara ekonomi lebih menjanjikan, karena dengan bahan yang sama, Mbak, ya. Jadi Mhm. misalnya gini deh, misalnya bikin kue ya, Mhm. dengan tepungnya sekilo, terus apalagi telurnya berapa 5 butir, dan apalagi sih kalau kue itu, menteganya 1 sendok misalnya, itu Iya, kalau di paving block, jadi 1 paving block gitu, harganya 5.000 misalnya. Paving block itu sekitar 3.000 sih kalau di iya, sini, 3.000. oke. Tapi dengan bahan yang exact sama, Mhm, benar-benar sama, jumlah dan, jumlahnya gitu, kita iya, bisa dapetin roster dengan harga jual yang bisa 3 sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat lah harganya. wow, iya iya, benar benar. Jadi secara Wah, seru. produk juga, ya secara produk Mhm juga lebih menjanjikan. Itu satu hal. mhm. Mmm, Kedua, mmm, karena wilayah pesisir ini kan sebenarnya panas, Mbak Febri, dan kebanyakan memang mhm, masyarakatnya itu kan ekonomi menengah ke bawah. iya. Jadi ini saya juga karena sering di pesisir ya, akhirnya banyak ke rumah warga main, Mhm numpang mhm. makan gitu. Cuma kadang ngerasa, "Wah panas banget ya," gitu, di Mhm, sini gitu, panas gitu. Ternyata produk roster ini karena kan dia lubang angin. Jadi iya, sebenarnya dia justru, memperlancar, sirkulasi udara di dalam rumah ketika si rumah itu memasang produk roster ini gitu. Jadi memang cocok sekali untuk daerah pesisir sih sebenarnya dipasangnya gitu. Jadi 2 alasan itu yang akhirnya kita lihat, oh kayaknya sepertinya produk roster ini produk yang tepat gitu. Dan alhamdulillah kalau di Lampung kita udah, dijual di 21 toko bangunan di Kota Bandar wow, Lampung. Kita juga banyak, kerjasama dengan properti perumahan, mhm mhm, perumahan-perumahan modern ya, Mbak Feb. Kan iya, biasa mereka pakai, perumahan modern tuh pakai roster juga gitu.
Iya. Pihak-pihak kampus juga mesen, dan rumah Heeh. tangga sih memang cukup banyak. Kalau dari sisi dia bisa memproduksi, apakah dia bisa memproduksi lebih banyak dengan materi yang sama, dengan material yang sama beratnya? Karena saya pikir, karena kan kalau roster kan lubang-lubang ya, kalau paving block kan dia solid tuh, gitu. Apakah Ya, karena membuat roster itu jadi sebenarnya nggak cuma dia lebih mahal, tapi juga lebih hemat bahan? iya, sebenarnya kalau secara ukuran roster itu kan sekitar 20, ukuran 20 kali standarnya 20 kali 20. 20. Ya, Ya, 20 kali 20 kali 10 tingginya. heeh. Dan dia lubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya Yes. sebenarnya motifnya kan kalau kita punya 5 motif, Mbak. Jadi ada yang lubangnya 3, ada yang lubangnya 4, Iya. macam-macam lah gitu. Heeh. Apa namanya, dia memang ketika dari segi bahan, dia Mm-mm. memang secara ukuran lebih besar dari paving block. Paving Mm-mm. block kan nggak nyampe ya 20 cm secara lebar. Iya. Mungkin kalau panjang sampai gitu. Jadi Mm-mm. memang setelah kita perbandingkan tuh kurang lebih mirip sih, Mbak. Oh, Tapi mirip. kalau misalnya ya kalau misalnya lubangnya semakin banyak, benar lebih hemat jadinya. Jadi modalnya Iya. lebih kecil, Heeh. untungnya lebih besar gitu. Nah, iya. Dan apa namanya, ya dan produk kita ini kan memang dibuat oleh masyarakat ya, Mbak. Jadi kembali Mm-mm. juga ke masyarakat gitu, mereka bisa mendapatkan alternatif Keren banget. pekerjaan. Iya. Dan apalagi mulai tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kan roster nih booming banget ya. Dipakai kayaknya di model-model perumahan baru. Rumah-rumah kayaknya setiap rumah mau pakai roster, kafe pakai roster. Itu Betul. booming banget pemakaian roster. Jadi itu kemarin gimana? Dapat untung banyak nggak? Alhamdulillah, kebetulan memang sebenarnya kami uh, awalnya kan inisiatifnya sosial ya Mbak Febri. Jadi Mm-mm. memang nggak ada sisi bisnisnya pada awalnya. Jadi sebenarnya dalam proses ini kita banyak belajar akhirnya gitu. Dan Mm. ternyata ketika menjalankan bisnis yang bisa berdampak juga untuk lingkungan dan masyarakat, itu ternyata banyak nih yang mengapresiasi sih, maksudnya ini adalah contoh di mana sebuah bisnis bisa juga kok apa ya berjalan dan memberikan dampak ke masyarakat. Jadi kita cukup apa ya, contohnya ketika Mm. kami presentasikan, kami juga sering diundang-undang akhirnya untuk share tentang inovasi ini gitu, dan secara ekonomi alhamdulillah bisalah membantu masyarakat yang ada di pesisir. Kita juga ada, kalau yang buat itu kita bapak-bapak sih, karena ini ya dan pemuda gitu. Karena dia kan pakai alat-alat yang cukup berat gitu. Tapi kita juga berdayakan ibu-ibunya, dengan mereka menjadi menjual, yang jadi Oh, semacam reseller gitu. Kan ibu-ibu cukup oh. ini ya, apa mudah gitu menyebarluaskan informasi gitu. Jadi mereka juga akhirnya bisa mendapatkan sebagian lah kompensasi dari hasil ini. Dan juga sebenarnya akhirnya uh, daerah pesisirnya jadi lebih bersih. Itu sih yang paling kita senangi justru. Hmm. Oke, menarik. Dan kalau dari sisi harga gimana sih antara Eco Roaster dengan roaster biasa? Apakah lebih Pada mahal? umumnya kita memang sebelum menentukan harga itu kita udah riset. Jadi ternyata khususnya di Lampung ya, aku nggak tahu kalau di Kalimantan berapa, tapi Mm-mm. di Lampung itu biasa harga roster itu kita riset toko-toko bangunan itu sekitar 15.000 per Ya. pieces, bahkan ada yang kita tanya juga mereka sampai 20.000, di Mm. range 15 sampai 20.000. Mm-mm. Cuma kami menjualnya justru lebih murah, di Wow, angka 10.000 sampai 12.000. Jadi kalau wow. beli langsung ke kami itu 10.000, Hmm. tapi kalau belinya di toko bangunan yang tangan kedua lah Mm. dari kami Ya, misalnya itu 12, ya karena ada 12.000. sharing profit. Betul, Iya. dengan toko Wah, bangunan pasti laris lebih dong, murah. ya kan? Pasti laris banget ya. Alhamdulillah. Iya, itu keren banget circular ekonominya itu ya wajar ya. Kemudian ketika ini direkognisi oleh nasional, internasional karena memang sudahlah ini bisa
mendayagunakan sampah yang tadinya sudah tidak bernilai, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, jadi dapat dari sisi pendapatan bisa ngasih banyak pendapatan bagi masyarakat. Kemudian harga jualnya juga ternyata bisa lebih murah. Kadang-kadang produk daur ulang kan lebih mahal tuh daripada harga yang reguler. Ini nih bisa lebih murah, gila. Ini keren banget. Saya jadi pengen bikin bisnisnya nih. Kita harus kerjasama. Saya bikin di ini nanti di kubur Buka air. cabang ya. Buka cabang. Kayaknya wah gila itu keren banget tuh eco roasternya. Ini siapa yang tertarik mungkin teman-teman di sini yang lagi ikut mendengarkan nih kalau tertarik dengan bisnis eco roaster atau pengen belajar nih bisa banget nih ke Gajala Kebersihan. Dan sejauh ini sudah berapa banyak sih eco roaster yang terjual? Wah, banyak sih. Puluhan ribu, ratusan ribu mungkin gitu. Secara fix number aku nggak hafal sih, bahkan karena ada tim. Tapi ya minimal di angka puluhan ribu itu berapa digit ya? Puluhan ribu, 5 digit lah gitu, 5 digit pieces. Karena produk roster itu kan ketika kita jual masyarakat harusnya belinya nggak 1 2 Mbak, Iya, ratusan 1000. gitu. Iya, Iya, kalau butuhnya benar. banyak bisa beberapa kali bisa sampai ribuan gitu. Jadi memang Iya, cepat lah gitu, cukup cukup sekali beli bisa langsung banyak gitu sih jadinya. betul. Wah, ya ini ide bisnis yang bagus banget sebenarnya ya. Dan keren sih. Udah dari tahun berapa jadinya mulai benar-benar efektif untuk menjual ke publik? Kita dari 2022 sih, jadi sekitar 2 tahun. Tapi sebenarnya journey-nya sebelum rilis ke Yes. pasar tadi panjang sih Mm-mm. Mbak risetnya gitu. Jadi sekitar 1 tahun sendiri riset. Jadi 2021 gitu mulainya sebenarnya. Keren. 2022 itu pas banget mau masuk booming ini pemakaian roster kan di bangunan. Jadi itu pas Betul. banget. Mm-mm. Wah, Dan keren. ya, kalau di Lampung itu kita juga banyak tuh kan. Lampung kan juga terkenal sama kopi. Kopinya Iya, ya betul. kopi banyak kafe-kafe juga akhirnya pada pakai gitu. Jadi itu termasuk salah satu apa ya pasarnya produk-produk ini gitu. Keren banget. Dan bisnis dengan mudah juga untuk mengatakan, oke kami pakai produk yang ramah lingkungan nih, apalagi lebih murah ya. Jadi itu benar-benar win-win solution banget. Nggak heran ini ya dapat penghargaan di mana-mana gitu karena memang sangat-sangat solutif. Kemudian ini tadi ngomong-ngomong tentang Gajahlah Kebersihan, mungkin ada yang penasaran juga nih kenapa jadi Gajahlah gitu, bukan Jagalah gitu. Sedikit mungkin Iya, bisa ceritain juga nih. ya aku kalau di kegiatan-kegiatan disebutnya mas-mas gajah, mas-mas gajah. Jadi udah banyak yang ingat gitu. Kenapa namanya gajah lah sebenarnya Gajah Kebersihan gitu ya. Sebenarnya memang pada awalnya itu Pak 2017 kita dibuat dari sesuatu yang sederhana ya, pertemuan yang sederhana di antara keempat pendirinya gitu, salah satunya saya. Dan pada situ agak-agak semi bercanda gitu Mbak Febri bikinnya. Yuk bikinnya di Lampung, namanya kita kasih nama Gajah Kebersihan deh gitu. Karena pelesetan dari kata jagalah kebersihan. Nah, karena Lampung juga punya ikon hewan gajah ya, itu jadi jagalahnya kita plastiin jadi gajahlah, lalu kita tambah kata kebersihan sebagai sebagai apa ya tanda kalau kita bergerak di isu sampah. Nah, ini Oci juga pengen dengerin kayaknya ya. Ini si Oci pengen ikut, pengen bisnis roster juga. Oke. Ayo, Oci. Kemudian itu jadi kalau apakah sudah ada pengukuran berapa banyak sampah yang bisa dimanfaatkan gitu dari inisiatif ini?
Ya, kita data terakhir ya Mbak Febri sekitar 130.000 kilogram sampah pesisir yang pada akhirnya kita bisa cegah berakhir ke laut. Karena di sini di Lampung itu kita punya sistem di pesisirnya, kita punya sistem manajemen sampah yang dari hulu ke hilir sebenarnya. Jadi dari masyarakat udah kita edukasi untuk dia bisa, pertama pengurangan, kedua pencegahan. Maksudnya jangan buang sampahnya sembarangan. Kemudian karena dulu banget itu akhirnya kita riset juga kenapa banyak sampah di pesisir selain aliran dari perkotaan ya Mbak. Itu juga ada lah. Tapi juga sebetulnya di tingkat masyarakat yang grassroots itu mereka juga belum teredukasi sebenarnya terkait sebenarnya nggak boleh misalnya buang sampah ke laut. Jadi ada sebagian dari masyarakat juga yang keluar, akhirnya mereka edukasi untuk nggak buang sampah, dan juga fasilitasi dengan sistem pengolahan sampah, sistem pengumpulan sampah. Jadi sampah mereka kita kumpulkan, kita sebar ada sekitar 40 titik sampah komunal di sini. Kemudian dari titik-titik tadi kita kumpulkan tuh setiap hari sampahnya, dan di situ akhirnya kita timbang satu-satu. Jadi dari 2021 ya, sekitar 3 tahun terakhir, update terakhir itu kita ada di 130.000 kilogram sampah. Jadi per harinya itu bahkan sekitar 200 sampai 400 kilo sampah yang akhirnya kita cegah berakhir ke laut. 200 sampai 400 kilo per hari? Ya, betul. Per hari, dan sebagian tadi, tapi campur sampah organik dan anorganik juga sih. Sebagiannya tadi adalah yang kita olah jadi roster tadi. Sebagiannya kita ada maggot, ISF, black butterfly yang di ulat terlalu tentara hitam. Kemudian juga ibu di rumah bikin kompos. Ada beberapa inisiatif lain juga dari saset-saset bekas minuman tadi, yang minuman es cekek tadi diolah sama ibu-ibu jadi tas, jadi kerajinan. Jadi mereka juga ada aktivitas di rumah, ada alternatif pendapatan juga. Dan dari sampah modalnya nol. Iya, wow. Ini kan berarti masuk ke edukasi juga. Nah, saya penasaran deh, kalau ini nih, kan sering banget tuh kita dengar juga tentang masalah sampah yang banyak sekali ditemukan dan sulit untuk didaur ulang, itu adalah sampah pembalut wanita dan diapers. Betul. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Ibu? Ya, karena kita cukup lama ya di pesisir, udah sekian tahun, sering juga bersih pantai, dan juga sebenarnya kita melihat dari sampah-sampah yang akhirnya kita koleksi dari masyarakat, kumpulkan dari masyarakat tuh, ternyata sampah pembalut ini adalah salah satu sampah yang paling besar, paling banyak yang diproduksi di pesisir dari segi berat. Jadi kalau dari segi pieces, tadi kan aku share kalau sampah-sampah saset, kresek, sedotan, dan plastik-plastik lainnya itu paling banyak secara jumlah ya Mbak. Tapi kalau dari segi berat, terus di sampah pembalut dan popok ini gitu ternyata. Iya, paling berat ya. Betul. Pertama memang karena aktivitas wisata ya, biasa banyak anak kecil pesisir, terus mungkin pakai popoknya dibuang gitu. Kemudian juga ya tentunya siklus biologis seseorang lah kalau untuk pembalut. Jadi memang kita lihat kalau ternyata kok banyak nih pembalut yang akhirnya dibuang, dan pembalut kan sebenarnya tidak bisa diolah ya Mbak Febri. Jadi satu-satunya memang ada beberapa inisiatif, tapi pada umumnya sampah pembalut itu diolahnya dia di insinerasi, di mana di pembakaran hingga hilang gitu ya, dan nggak semua tempat punya fasilitas tersebut kan sebenarnya. Iya, iya. Dan ngomongin sampah pembalut, sebenarnya juga pembalut punya beberapa dampak juga untuk kesehatan gitu ya, karena banyak bahan kimia dan lain-lain. Aku nggak tahu zaman ini juga aku akhirnya belajar ya, walaupun sebagai laki-laki. Aku punya adik dua, cewek dua-duanya, akhirnya juga tahu, anak biologi juga belajar.
akhirnya banyak maksudnya banyak bertemu dengan ibu-ibu juga. Jadi lama-lama terpapar gitu. Ternyata dulu pas ibu-ibu ibu saya lah termasuk, ternyata mereka dulu pembalutnya itu makainya pakai kain ternyata Mbak Febri. Iya, betul. Jadi Handuk, ternyata pakai ah handuk, pakai oh handuk pakai kan? handuk betul ya, Ya, betul. Aku diceritakan itu ternyata semakin kesini justru pakai pembalut yang sekali pakai, dan ini juga iya, menghasilkan betul. sampah. Akhirnya kita juga punya salah satu inisiatif bekerjasama dengan organisasi lain sebenarnya yang fokus di sanitasi dan hygiene ya. Kita edukasi masyarakat pesisir, terutama siswa-siswi sekolah, untuk gimana bisa melakukan pengurangan produksi sampah pembalut ini dengan cara kita Mhm. bagi-bagikan nih sebenarnya pembalut-pembalut yang pakai ulang. Begitu sih. Jadi Iya, kita edukasi juga dampaknya dan lain-lain. Um, itu juga ternyata sebenarnya bisa menghemat juga mhm, pengeluaran betul, masyarakat betul. gitu ya, karena pakai ulang dan uh, tentunya tidak mengotori lingkungan lah. Iya, betul. Nah, ini nanti buat teman-teman yang mendengarkan video ini nanti di saya juga berharap nih buat yang cewek-cewek bisa pindah ya, transisi dari pakai pembalut sekali pakai ke pembalut kain yang bisa dipakai berulang kali, karena benar-benar sebenarnya lebih sehat untuk kita, untuk fisik kita, untuk badan kita, karena tidak ada bahan kimia yang terus-menerus harus bersentuhan begitu dengan kita, dan juga sebenarnya lebih sehat untuk kantong ya, jauh. Kemudian lebih sehat juga untuk lingkungan, itu yang sudah pasti. Jadi, banyak sekali manfaatnya. Saya harap teman-teman semua, adik-adik yang menonton ini bisa mempertimbangkan. Coba deh, ini memang biasanya awal agak mahal sedikit, tetapi itu sebenarnya Betul. dipakainya lama dan bisa lebih sehat, bisa mengurangi sampah di lingkungan. Saya sendiri udah 5-6 tahun ya pindah ke pembalut yang dipakai berulang kali, dan emang benar-benar senyaman itu dan nggak balik lagi kecuali mungkin untuk dalam perjalanan saja. Jadi kita benar-benar ngurangin sampah lah gitu. Dan itu saya apresiasi juga nih Mas Diki, meskipun cowok gitu tapi tidak ragu juga untuk menyebarkan tentang pentingnya untuk apa ya, menggunakan yang dipakai berulang kali gitu. Nah, kemudian mungkin next kita cerita tentang bagaimana rasanya begitu menjadi seorang National Geographic Explorer, kemudian punya inisiatif yang mendapatkan banyak penghargaan. Apa sih berkahnya buat Mas Diki sendiri dalam menangani isu sampah ini? Wah, berkahnya sih banyak ya, kayak banyak hal yang tadinya hanya sekadar Mbak, angan-angan gitu toh, bisa dikenal orang, maksudnya bisa memberi dampak juga untuk orang-orang lain yang tadinya mungkin bisa nggak ya gitu. Pada akhirnya bisa terwujud dengan platform Gajah Lampusien yang kami miliki gitu ya. Jadi ada banyak juga yang membantu, mendukung, dan akhirnya merasa tidak sendirian juga gitu menyelesaikan isu ini. Ada recognition di tingkat nasional, internasional, beberapa kali juga akhirnya diundang ke beberapa negara yang waktu itu saya mungkin waktu kecil nggak bisa membayangkan ya, maksudnya dengan segala keterbatasan ekonomi khususnya, bisa keluar negeri. uh, itu suatu hal yang sangat disyukuri ya, itu berkah besar banget gitu. Lewat inisiatif ini juga banyak bertemu orang-orang hebat, pegiat-pegiat lain yang juga sangat-sangat berjuang keras tapi juga inspiratif gitu ya, untuk
bisa melakukan apa yang mereka passion. Jadi besar banget sih. Salah satunya ketemu Mbak Febri gitu di keluarga National Geographic Explorer ini. Ini salah satu berkah juga yang saya pribadi rasakan sih. Gitu. Jadi banyak banget sih Mbak kalau dijelasin satu-satu gitu ya. Iya, dan mungkin juga buat apa ya, sebenarnya mengexercise diri kita juga ya, karena mungkin kadang personality kita sebenarnya bukan juga personality yang senang bertemu banyak orang, senang ngobrol di depan umum gitu ya, tetapi akhirnya kita harus mengexercise itu ketika ditempatkan di posisi ini yang harus ngasih ya ada speech-nya lah, ngasih materi ke publik gitu. Itu gimana tuh? Ya, Mungkin itu sebenarnya perkembangan diri ya, pengembangan diri ya? betul. Ya ini salah satu yang mungkin entah ya banyak orang tahu nggak ya. Aku tuh sebenarnya introvert Mbak Febri. Jadi Oke. ini kan kita terjunnya di dunia sosial di mana kita banyak ketemu orang, ketemu masyarakat, Iya. isu yang perjuangkan juga isu-isu kemanusiaan gitu ya, isu yang sangat-sangat Mhm. dekat dengan banyak orang gitu, yang mengharuskan ketemu banyak orang juga. Padahal saya sebenarnya seorang introvert gitu ya, tapi Mhm. pada akhirnya maksudnya gini, mungkin sebelum terjun ke isu lingkungan dan sosial ini, kayak saya kan kuliah di biologi, jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan tuh sendiri ya. Kayak dulu saya Mhm. anak lab, Mbak. Jadi kegiatan-kegiatan di laboratorium, nuang-nuangin zat-zat kimia, atau kalau di biologi kita misalnya Iya, jadi researcher ya. membedah-bedah ya Mhm. penelitilah membedah-bedah tumbuhan Mhm. ataupun hewan gitu. Tapi memang ada ketertarikan di bidang di isu lingkungannya sebenarnya, di sisi lingkungannya. Makanya terjun ke isu ini. Tapi ternyata setelah terjun ke isu ini mengharuskan ke banyak orang, menjadi fasilitator di masyarakat, ya kan. Akhirnya juga mau nggak mau tampil di depan layar, termasuk juga ngobrol nih sama Mbak Febri gitu, ya, ditonton oleh teman-teman. Itu jadi salah satu berkah juga, karena kalau saya tidak mendapatkan kesempatan ini, sebenarnya nggak akan ada tuh kesempatan kesempatan ini di apa ya, di path atau jalur karir atau peluang-peluang lain lah gitu. Jadi pada akhirnya ini menjadi jalan untuk saya bisa keluar dari zona nyaman. Jadi walaupun introvert tapi bisa kok ngobrol gitu dengan orang, ketemu dengan orang banyak. Dan dari ngobrol dengan orang banyak tadi sebenarnya akhirnya jadi banyak nih pengalaman dan juga apa ya, cerita-cerita inspiratif dari mereka yang bisa juga saya jadikan pelajaran. Itulah ketika ketemu dengan banyak orang pasti banyak yang bisa kita dapat sih gitu. Dan mungkin saya kalau nggak menjalani profesi ini, saya tetap di dalam kamar dan dalam lab lah ya Mbak ya. Maksudnya mungkin jarang akan ketemu orang dan belum tentu bisa ketemu Mbak Febri juga sini. Iya, jadi di sini saya ingin ini kan panutan series nih, kita berharap gitu bahwa sebenarnya banyak nih cerita-cerita baik yang bisa dibagikan, dan salah satu contoh yang sudah Mas Diki bagikan di sini, semoga juga nih teman-teman yang mendengar bisa melihat bahwa sebuah inisiatif sosial, inovasi yang kita lakukan untuk menyelesaikan isu di sekitar kita, itu sangat bisa membawa banyak sekali berkah dalam hidup kita gitu. Jadi kalau bisa pikirkan apa problem sosial yang teman-teman lihat dan berpikir bagaimana nih bisa berkontribusi. Karena kemudian itu menjadi project yang bisa dilakukan sendiri ataupun bersama-sama, dan nanti bisa menjadi portofolio yang sangat bagus gitu untuk teman-teman bisa apa ya, mungkin mencari kerja menjadi lebih mudah, atau bahkan membuat pekerjaan nih kayak gini kan, membangun NGO itu bisa menyerap berapa tenaga kerja gitu. Kemudian juga untuk mendapatkan
mungkin nanti ada kesempatan-kesempatan apa capacity building di dalam negeri, luar negeri itu pasti akan banyak gitu. Nah, makanya penting untuk kita juga mengasah kepekaan sosial gitu dan memikirkan tadi, oke, kira-kira saya bisa berkontribusi apa gitu. Nah, oke, mungkin terakhir di segmen terakhirnya nih, apa nih rencananya ke depan untuk baik gejala kebersihan maupun Mas Diki sendiri? Dan ke depan ya, kalau untuk gejala kebersihan kita sebenarnya melihat kalau ternyata tadi ya Mbak, isu sampah itu tidak sederhana itu gitu. Ternyata banyak banget sisi-sisi lain dari maksudnya dari masyarakat yang perlu kita eksplorasi juga nih ternyata. Dan kita melihat kalau ternyata perilaku lingkungan itu sebenarnya bukan suatu hal yang dibentuk sehari dua hari gitu ya. Jadi apa ya, mungkin lumrahnya gini, ketika kita edukasi masyarakat tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan atau ayo mengelola sampah, mereka nggak bisa langsung bergerak gitu kan, karena itu butuh pembiasaan, terus juga pendalaman informasi ke dalam diri. Nah, kita kedepannya ingin menerobos ke dalam itu sih, Mbak Febri. Jadi kita kalau sebelumnya kita lebih fokus ke sampah dan pendidikan lingkungannya, ke depan kita ingin fokus ke perubahan perilakunya. Jadi ada beberapa rencana ya sebenarnya bentuk inisiatif-inisiatif yang lebih dalam biar sampai levelnya dia udah di mindset dan penerapan gitu sih, lewat beberapa inisiatif-inisiatif yang nanti akan datang lah ya. Jadi silakan juga tekan aja nanti stay tune di sosial media kami. Jadi ada katanya jadi lebih dalam lah, kurang lebih itu. Dan tentunya inisiatif-inisiatif yang ada yang berdampak baik juga tentunya akan kami teruskan. Harapannya juga ini bisa meluas lagi sih Mbak Febri dampaknya, karena kami kan banyak beraktivitasnya di Lampung. Walaupun Lampung juga kita masih banyak PR ya untuk penyelesaian masalah lingkungan ini, tapi harapannya kita bisa bawa solusi-solusi ini ke tempat-tempat lainnya gitu ya, di seluruh Indonesia dan luar Indonesia gitu. Amin. Kayaknya mesti bikin franchise deh, bikin franchise Eco Roaster. Aku ya, nanti udah banyak ikut. sih sebenarnya nih. Ya, udah banyak sih sebenarnya yang nanyain. Benar. Semoga itu bisa semoga tuh. bisa semoga bisa terimplementasi. Mohon doanya dan dukungannya tentunya untuk teman-teman semua. Itu sih. Sedangkan untuk rencana pribadi tentunya sama ya, maksudnya dengan gejala kebersihan sih Mbak. Aku pribadi ingin mengeksplor lebih dalam lagi isu sampah ini gitu. Karena tadi ya aku juga akhirnya perlu belajar lebih banyak nih gitu. Ternyata nggak ilmu biologi nih yang dipakai ini kalau kita menembus masyarakat nih. Ternyata ilmu-ilmu yang justru lebih ke sosial yang akhirnya perlu didalami. Jadi ada rencana untuk belajar lebih lanjut lagi. Jadi ketika nanti belajar dapat ilmu yang banyak, akhirnya juga bisa berinovasi lebih berdampak lagi. Itu kali ya. Semoga ini ya, memang pendidikan kan untuk lebih sukses nanti untuk pendidikan tingkat lanjutnya, sehingga bisa lebih banyak memberikan kontribusi yang lebih banyak ya untuk masalah sampah, karena emang ini isu yang sangat berat sebenarnya buat Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir pengen ini dong kasih pesan buat anak-anak muda yang menonton video ini agar berani untuk membuat inisiatif sosial. Ya, pesan untuk kawan-kawan muda ya, teman-teman pemuda, kita tentu pasti pemuda punya kelebihan yang sangat-sangat besar gitu ya. Kita punya energi yang lebih besar, idealisme yang lebih besar, dan itu sangat diperlukan dalam dunia pelestarian lingkungan ini khususnya. Banyak kreativitas yang kita punya, jadi banyak sekali sebenarnya kelebihan yang kita punya dan kita perlu manfaatkan itu untuk sesuatu yang baik.
ya Mbak Febri. Jadi Ya. inisiatif sosial adalah salah satu cara di mana teman-teman sebenarnya bisa memberi manfaat, karena sebenarnya pada hakikatnya manusia itu adalah manusia yang saling memberi manfaat ke sekitarnya. Jadi gunakanlah privilege tadi, ya maksudnya kelebihan-kelebihan yang kita punya sebagai pemuda tadi untuk membantu permasalahan yang mungkin kalau misalnya memang nggak bisa mulai dari sesuatu yang besar, bisa mulai di sekitar kita dulu. Karena saya pribadi pun mulai dari yang dekat sekali dengan saya dan yang saya rasakan langsung gitu. Dan dari situlah sebenarnya perubahan-perubahan besar akan muncul dari perubahan-perubahan yang dimulai dari inisiatif-inisiatif kecil. Jadi mungkin isu sampah atau isu lingkungan yang lainnya terlihat sangat besar, tapi sebenarnya yang kita lakukan meskipun terlihat kecil itu sangat-sangat berdampak juga untuk lingkungan, dan nggak hanya lingkungan tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk memulai sebenarnya, jangan merasa kecil karena kalau di lingkungan setiap langkah itu punya makna dan punya arti untuk bumi. Jadi mulai aja dulu, dan justru semakin banyak anak-anak muda yang bergerak, maka gerakan-gerakan tersebut jadi gerakan-gerakan kolektif yang justru dampaknya besar. Terus ya, jadi ayo makin diperbanyak inisiatif-inisiatif positif. Yes. Emang harus seperti itu. Udah speechless nih, udah banyak banget yang disampaikan. Semoga pembicaraan, diskusi, ngobrol-ngobrol kita ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk bisa memulai ataupun melanjutkan inisiatif-inisiatifnya yang mungkin sudah dimulai nih, walaupun kecil tadi, tapi nggak apa-apa karena itu perjalanannya pasti dimulai dari yang kecil gitu, kemudian nanti akan bisa besar-besar dan sangat berdampak kayak apa yang sudah diceritakan oleh Mas Diki. Dari momentum pada saat 18 tahun gitu sudah terpikir dan akhirnya benar-benar dilakukan, diwujudkan dengan niat yang baik untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama. Jadinya ya memang terlihatlah sangat berkah, dan mudah-mudahan saya berharap Mas Diki bisa studi lebih tinggi dan sehingga memecahkan masalah yang lebih besar lagi buat Indonesia, memberikan dampak yang lebih besar lagi buat Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah hadir di Panutan Series Mentormind ID. Dan berbagi buat teman-teman semua di sini, teman-teman yang nanti nonton juga, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi, tetap selalu bersyukur dan selalu optimis. Sampai ketemu lagi di video Mentormind ID berikutnya. Bye-bye. Makasih Mas Diki. Terima kasih juga Mbak Febri. Thank you.